Oke. Ya, saya mulai semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semuanya saya anggap sudah ready ya. Mohon maaf, terlambat memulai. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung ya. Ada dua mungkin atau tiga yang bergabung malam ini. Mbak Putri sama dua yang lain ya. Mas Vicky, satunya lagi. Oke. Oke, sudah ada di Zoom. Ada di Zoom ya. Oke, saya mulai saja. Jadi malam ini kita pendalaman untuk soal gambar, lagi-lagi ya soal gambar. Jadi sengaja untuk setiap minggu itu minimal dua ya, dua materi subtes intelijensi untuk pendalaman. Selain itu juga ada tryout untuk minggu ini, tryout paket ya, TWK sama tes intelijensi, soalnya cukup rumit, hot sekali ya, jarang yang dapat di atas 100. Bagi yang belum mengikuti bisa dilihat rekamannya ya. Bagi yang kemarin atau lusa atau Sabtu lalu belum mengikuti pembahasan soal tryout bisa lihat rekamannya. Malam ini kita dalami untuk bab gambar ya. Sama nanti saya tambahi kita uji kecepatannya sampai di mana level kecepatan hitung. Jadi nanti ada soal hitungan biasa yang kita latih kecepatannya pada kelompok berapa. Jadi tidak seperti soal-soal hitungan sebelumnya ya. Soal-soal hitungan sebelumnya kan lebih panjang, tapi nanti soal-soal dasar ya, soal-soal dasar, hitung-hitung dasar saja. Cuman saya ingin menguji kecepatannya, kemudian cara hitung aritmatik atau aljabarnya eh, bisa enggak. Jadi targetnya nanti kita kelompok-kelompokkan kemampuan kecepatannya. Kelompok pertama ketika satu soal bisa mengerjakan dalam waktu 10 detik, kelompok kedua satu soal 20 detik, kelompok ketiga satu soal 30 detik. Jadi ada tiga kelompok karena soalnya sangat mudah, soal dasar ya, soal mungkin anak-anak SD ya. Tapi kita tujuannya adalah untuk menguatkan dasar hitung supaya teman-teman bagi yang agak lambat bisa introspeksi untuk latihan kecepatannya. Oke, kita masuk ke soal gambar dulu ya. Masuk ke soal gambar. Jadi soal-soal gambar ini adalah soal-soal yang fit report ya. Betul-betul banyak beredar yang keluar di tahun-tahun sebelumnya ya, termasuk dua paket sebelumnya yang kita bahas soal gambar sebelumnya ya. Di ini paket ketiga untuk soal gambar di minggu ini ya. Selain tryout, di dalam tryout juga ada soal gambar. Oke, nomor satu. Nomor satu, bagi yang bisa chat, silakan. Bagi yang benar, jawabannya bisa chat room ya. Yang salah tidak chat room, nggak apa-apa. Karena sudah ada kunci di Google Form-nya. Saya tidak tahu kuncinya apa ini, saya belum ngecek. Mohon maaf, kita spontan ya. Saya mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Kita coba ya. Oke, soal nomor satu adalah soal analogi ya. Soal analogi. Tentunya hubungan huruf ya, hubungan huruf. Jadi untuk masalah ini dibalik aja, kemudian ini bergabung ya, dua menjadi satu. Berarti ini nanti posisi dibalik, terus ini nanti bergabung. Artinya ada dua. Kalau ada dua berarti ini jelas salah, jelas salah, jelas salah. Maka ini dan ini. Begitu ya. Jadi caranya eliminir dulu supaya kita fokus kita langsung tertuju. Kemudian E di sini menjadi F, G menjadi H, E menjadi F. Artinya sebelum N adalah KLMN, berarti di sini M. Ya, maka ini sudah selesai, itu aja. Ya, mudah-mudahan E jawabannya. Saya tidak tahu cek kuncinya. Oke, yang jawab E berarti saya yakin E, karena yang jawab itu
Tadi saya sudah pesan yang benar ya. Nomor 2 yang benar silakan cek. Sekedar saya nguji, ngetes apa, berapa yang benar, mayoritas atau minoritas yang benar. Sekalian saya ngecek kuncinya ya, saya belum nyoba. Soal baru tadi, sudah 2 hari lalu sih tak kirim, tapi saya belum ngecek PDF-nya. Oke, nomor dua, nomor dua juga analogi ya. Nomor dua juga analogi, hampir mirip dengan nomor satu tadi ya. Ini yang dalam ini arahnya menjadi berlawanan, ya. Arahnya menjadi berlawanan. Jadi lancipnya ketemu. Maka ini nanti arahnya harus berlawanan dengan arah model begini. Berarti nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Begitu ya. Nah, tentunya ini ya. Nah, sekarang masalahnya ini yang lingkaran dipotong. Nah, lingkaran dipotong, tapi arahnya ke sana, menuju sana. Ya, berarti yang segi empat tadi dipotong, tapi menuju sana potongannya. Berarti ini sama ini saja. Ini jelas salah. Begitu ya. Oke, kemudian kita hapus supaya jelas. Oke, kemudian acuan yang lain, terakhir antara ini dan ini, yang berbeda adalah ini ya. Ini menjadi tegak, maka berbalik arah ya. Kalau tegak dia akan menjadi tidur, tidur ya. Nah tidur berarti bukan bukan ini kan berdiri. Ini sama ini kan berdiri artinya. Nah yang ini kan tidur. Nah tidur, maka jawabannya E. Betul ya? E ya. Coba saya cek. Ah ya, betul. E semua ya. Nomor 3. Oke. 3 ini mudah ya. Jadi ini saya anggap sebuah panah, ini panah, dan arahnya berlawanan. Saya putar ke kanan. Saya putar ke kanan, maka ini panah, saya anggap ini panah, saya anggap ini. Ya, panahnya menjadi kecil ya. Kemudian ini, garis tebal ini menjadi garis tipis. Dan arahnya tidur karena kita putar ke kanan. Maka ini juga diputar ke kanan, berarti arahnya akan menjadi ini sama ini ya. Ini sama ini. Ini jelas salah ya. Oke. Kemudian, nah ini kan mengikuti posisinya berarti ini. Ya sudah, berarti ini salah. Yang betul ini. A ya, A itu nomor 3. Oke, betul A. Ya, yang betul hanya 4, 4 jawab A. Silakan yang di antara 38-an ini yang sudah mengerjakan soal pretest tadi, yang benar saya mohon untuk japri semua ya, chatroom semua supaya saya tahu mayoritas salah atau mayoritas benar. Nah, soal-soal seperti ini biasanya selalu dihitung ya, selalu dihitung. Cuman yang besar dulu kelihatan ya. Ini segi 4, ini segi 5, maka ini segi 3, di sini harus segi 4. Harus segi 4. Kalau segi 4 berarti ini salah sudah. Oke. Dalamnya ini isinya 7, ini isinya 6. Jadi 7, 6. Maka kalau ini isinya 6, berarti isinya 5 bintangnya. Isi 5 ini jelas salah, maka ini dan ini saja yang betul. Nah, ini warnanya tertukar, warna hitam menjadi putih, maka ini. Betul ya, C ya? Nomor 4. Ya, betul, C. Oke. Nomor 5. Silakan chatroom. Nomor 5, ini gampang ya. Jadi ini ada lingkaran dalam satu kesatuan, satu terkesan, dua terkesan, tiga. Sehingga menjadi tiga buah lingkaran dalam satu kesatuan. Karena ini menyatu, maka ini menyatu. Nah, ini ada berapa lingkaran? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima lingkaran, tetapi tidak menyatu. Maka ini menjadi 5 lingkaran, tapi tidak menyatu. Sama-sama putih, tidak mungkin ini. Apalagi ini ya. Oke, jelas. Nomor 6 pasti jawabannya D. Ya, betul. Nomor 6 sekarang. Silakan chatroom. Nah, ini
Gampang kalau ini ya. Gampangnya melihat analogi, tapi begitu ini kayaknya agak sulit. Tapi ini gampang analogi dari soal. Karena ini jelas diputar ke kanan, ya. Jadi ini berdiri menjadi tidur. Berarti 90 derajat. Nah, oke. Ah, ini. Ini ternyata kita harus jeli. Coba perbesar dikit. Kita perbesar. Ternyata ini ada warna hitam, ini ada warna putih. Oke, satu dulu. Kemudian di sini ada abu-abu, di sini ada putih. Oke, kalau kita acuannya bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka saya anggap bahwa ini adalah nomor satu. Abu-abu nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Maka satu harus bergerak dulu sejauh 90 derajat. Maka posisinya di sini nanti, di sini posisinya. Abu-abu dulu, putih. Cari abu-abu putih posisi di ini, arah sini. Nah, posisi di arah sini. Cari abu-abu dulu, baru putih. Nah, ini jelas salah. Ini jelas salah. Nah, ini baru abu-abu putih. Abu-abu putih. Abu-abu putih. Nah, sekarang lihat yang mengikuti yang ini. Putih dulu, baru hitam. Ya, nomor 3 dan nomor 4 ini putih dulu baru hitam. Nah, ini salah. Kok hitam dulu baru putih? Salah. Oke ya. Ini hitam dulu baru putih salah. Nah, ini baru betul. Putih dulu baru hitam. Oke ya. Jadi A jawabannya. Mudah-mudahan tiga yang jawab A. Loh, kok B? Dari mana B? Oh, sama ternyata. Putih dulu terus hitam. B juga sama. Coba kita cek yang lain, berarti terpaksa ngecek yang lain. Karena ternyata tadi kan yang benar kan ini, dan ini tadi ya, sempat benar ya. Jadi ini ternyata betul ya. Abu-abu putih, putih hitam. Betul kan abu-abu putih, putih hitam. Betul. Maka harus lihat yang lain. Panjang jadi. Maka harus lihat yang ini otomatis. Nah, berarti lihat ini otomatis. Abu-abu putih. Ya, abu-abu putih ya. Nomor 5, nomor 6, abu-abu putih. Berarti abu-abu putih. Nah, betul ano. Kok betul B? Dari mana betul B? Dari mana bro? Betul B bro. Ayo, yang chat ini. Nah, ya betul ya. Mengakui ya saya yang betul ya. Saya spontan ya. Jadi mohon maaf jika saya salah. Bisa dikoreksi ya. Asal apa kuat analoginya betul. Oke, betul ah. Nomor berikutnya 7. Nah, soal kayak gini menurut saya gampang sih. Karena elemennya besar-besar. Elemennya besar-besar. Oke, buat acuan dua elemen yang dia bersebelahan dan kita buat ketentuan salah satu saja sebagai contoh mungkin A. Kita buat putar ke kanan searah jarum jam. Maka ini akan diikuti oleh ini. Jadi betul diikuti. Ini ya, betul ya. Nah, ini diikuti enggak? Iya, diikuti. Ini enggak diikuti. Kok ini dulu? Nah, salah ya. Ini berbeda. Ini diikuti oleh ini. Nah, berarti jawabannya ini. Loh, kok cepat sekali ya? Komen pisan tok langsung ketemu. Khawatir salah saya. Saya ngecek jawaban teman-teman. Kalau mayoritas D, saya yakin benar. Nah, sudah betul ya. 7D. Oke. Kadang-kadang kita ragu. Kok secepat itu langsung ketemu gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau ujian ya jangan ragu. Kalau memang sudah tepat, enggak buru-buru ya, enggak apa-apa. Nomor 8. Nah, 8 ini, nah ini rumit ini soalnya. Rumit sekali ini.
Gampang, gampang. Jadi ini kalau kita terjebak, saya bisa membayangkan bahwa ketika diajar oleh dua atau lebih guru, bisa akan memberikan cara penyampaian yang berbeda. Karena saya bisa jadi akan bilang bahwa acuannya bisa antara ini dan ini. Abu-abu dan ini pokoknya diikuti. Apakah abu-abu dan ini diikuti? Abu-abu dan ini diikuti? Abu-abu dan ini diikuti? Nah, diikuti semua. Berarti kurang. Hitam, abu-abu, putih, garis dua. Hitam, abu-abu, putih, hitam, abu-abu, putih, hitam, abu-abu, putih, hitam, abu-abu, putih, hitam, abu-abu, putih. Bener kabeh. Berarti lagi nambah satu lagi. Nah, akhirnya bingung. Elemen yang berdekatan sampai tiga masih saja tidak menemukan eliminasi. Ternyata menurut saya seperti ini. Kalau menurut saya, yang paling cepat itu langsung lihat kontras warnanya. Jadi saya pernah bilang bahwa cara yang paling cepat untuk melihat perbedaan itu adalah melihat warna yang paling kontras, alias hitam. Jelas posisi hitam ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Identik, identik sama walaupun belum dipentelengi gitu kan. Contohnya identik sama. Hitam ini dan hitam ini dibatasi putih. Hitam ini dan ini dibatasi putih. Hitam ini dan ini dibatasi putih. Hitam ini dan ini dibatasi putih. Mungkin itu semuanya sama. Ternyata ini beda. Nah, tidak ada hitam dengan hitam yang dibatasi putih. Pasti ini. Pasti ini. Saya yakin sekali. Meskipun nggak tahu saya kuncinya ini apa. Coba teman-teman jawab apa? Nah, betul. B ya. Ya, tepat sekali. Begitu ya. Jadi konsepnya itu melihat elemen yang kontras dulu. Oke, nomor 9 sekarang. Gambar yang berbeda. Nah, soal seperti ini justru malah sulit karena elemennya banyak dan warnanya sama. Jadi nggak ada pilihan lain kecuali kita harus apa namanya diputar tapi urutannya harus sama. Begitu ya. Diputar tapi kita acuan yang paling gampang ini, dan ini. Diputar ke sini. Bintang, segi empat, lingkaran. Putar ke sini kan sama bintang segi empat. Nah, ini sudah langsung beda. Dan jawabannya antara ini dan ini kan gitu. Ya, bintang segi empat lingkaran. Nah, berarti ini dan ini sama. Kalau ini dan ini sama ya pasti jawabannya A. Saya tidak perlu ngecek lain. Mudah-mudahan tidak salah saya. Mudah-mudahan tidak salah. Coba 9 harus A. Yang lain kalau nggak A saya koreksi lagi jawaban saya. Oke, betul ya. Yuk. Nomor 10. Ah, saya langsung terpikir bahwa yang paling kelihatan berbeda, kan selalu saya acuannya adalah dua elemen yang berdekatan. Tidak melihat banyak elemen dulu, hanya dua elemen yang berdekatan. Nah, elemen yang berdekatan yang paling enak dilihat itu memang bentuk-bentuk panah, sama bentuk yang aneh yang saling berdekatan. Ini, coba. Ini saya anggap lingkaran ada kuncirnya. Kuncirnya menuju arah panah. Kuncirnya menuju arah panah. Kuncirnya menuju arah panah. Nah, ini kuncirnya meninggalkan arah panah. Pasti ini. Meskipun saya belum lihat ini. Nah, karena ini sudah jelas sama. Maka kalau ada yang beda pasti langsung ini tanpa perlu melihat ini. Begitu ya. Oke. D saya yakin D dari 6 yang chatroom. Kalau enggak D saya koreksi jawaban saya. Saya cek lagi detail. Ya oke. Betul. D ya semuanya D. Lanjut nomor 11. Tentukan satu gambar yang berbeda dari gambar yang lain.
Ini lebih rumit ya, lebih rumit. Tapi konsepnya sama, acuannya ini dan ini ya, bintang segi 5 dan bintang 4 ya. Oke ya, kalau kita acuannya muter ke sini, berarti yang ini yang bergerak dulu. Saya anggap nomor satu, ini nomor dua ya, bintang 4, bintang 5. Kalau saya putar ke sini, yang bergerak dulu, putar ke sini, bergerak dulu, putar ke sini, nah ini kok bergerak dulu. Putar ke sini, nah ini kok bergerak dulu. Nah, berarti bukan itu acuannya, tapi acuannya adalah yang ini, barang ini, sama ini. Oke, sekarang acuannya itu. 4, bintang yang 4 nempel ini, bintang yang 4 nempel ini, bintang yang 4, nah ini. Oke, berarti ini ketokan ini, sih. Lanjut, bintang yang 4 nempel ini betul, bintang yang 4, nah ini kok sama ya? Oke, sebentar. Posisinya ini diikuti oleh ini. Betul, ini hadapnya ke sini gitu aja. Ini hadapnya ke sini sudah betul. Nah, ini maka curiga saya ini memang. C, yang lain ini sudah betul. Iya, betul. Betul. C kalau nggak salah ya. C, coba. Nggak yakin sih, tapi kok saya pilih saya kuat C. Nah, betul. C ya. Oh, ada yang jawab B. Mayoritas jawab C ya. 7 orang jawab C. 6 satu saja yang B. Oke, betul. Mm-mm. Nomor 12. Nah, kayak gini gampang banget ya. Gampang banget. Karena ini berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan. Nah, ini tok yang beda. Ini berhadapan-hadapan. Jadi kita kasih cermin ya. Kita kasih cermin, hadap-hadapan bercermin ya. Ini tok yang enggak. Berarti ini yang berbeda. Oke, lanjut. Nomor 13. Nah, kayak gini sudah tahu. Saya sudah pernah tahu. Jadi kalau kita sudah banyak koleksi soal gambar, maka melihat soal gambar yang pernah tahu, walaupun hurufnya beda, itu sudah tahu karakternya. Bahwa ini yang paling berbeda ya jelas ini. Kenapa? Karena ini dibentuk dari 4 garis. Garis pertama, garis kedua, tiga, empat. Kalau yang lain hanya tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Jadi ini dibentuk dari 4 garis, maka yang beda sendiri. Oke, saya yakin ini. Yakin sekali, D. Ya, betul ya, D ya. Dua ada yang C. Apa alasannya C? Mbak Eka sama Mbak Vira. Mbak Mas Maulana juga, Mbak Asma juga, C. Hmm. Oh, C mungkin nomor sebelumnya mungkin ya. Oke, oke. Lanjut. Nomor 14. Nah, ini sekilas beberapa detik saya langsung bingung. Maksudnya nggak langsung mak gitu karena nggak pernah tahu gambar ini. Ini betul-betul baru ya. Belum pernah saya ajarkan tahun kemarin, belum pernah saya ajarkan tahun ini apalagi baru mulai bimbingan seminggu lalu. Oke, ketemu. Jadi sepertinya ini saya kan langsung fokus ini ya, arah ini dan ini terus ini lebarnya. Arah ini dan ini lebarnya, arah ini dan ini lebarnya, arah ini dan ini lebarnya, arah ini dan ini lebarnya. Kita anggap putar ke sini semuanya. Maka lebarnya semuanya lebih dari 90 derajat. Sementara ini kurang dari 90 derajat. Memang harus jeli nih, jeli, ya harus jeli. Jadi ini hampir tidak kelihatan, ya sedikit aja kejeliannya. Ini lebih terangnya yang atas. Ya, jadi ini kurang dari 90 derajat. Jawabannya D nih, saya yakin D ya. Jarang yang bisa mungkin kalau nomor 14 ini. Nah, ada yang bisa ya, dua orang jawab D. Oke, bagus. Nomor 15.
Nah, kalau gini gampang banget. Kenapa? Pasti dihitung jumlah ininya. Karena nggak ada pilihan lain menghitung, karena gambarnya persis. Pasti. Soal seperti ini gampang menurut saya. Ini 4, ini 5. Ini 5, ini 6. Ini 3, ini 4, ini 7, ini 6. Ini 6, ini 7. Waduh, sip banget. Oh iya ya, paham. Jadi biasanya ketemu gambar kayak begini, itu berpikirnya adalah totalnya ganjil atau genap. Begitu nggak ketemu itu, maka segera cepat analogi lain. Ternyata langsung saya berpikir kritis, ini 4 ke 5, 5 ke 6, 3 ke 4, 7 ke 6, 6 ke 7. Semuanya naik kecuali ini. Dari 7 turun menjadi 6. Maka jawabannya pasti D. Pasti saya yakin ini D. Coba yang lain kalau sampai saya salah, saya koreksi lagi, saya cek apakah ada analogi lain. Ya, oke, betul ya, D ya. Ya. Nomor 16. Apalagi nih? Baru, baru lagi nih soalnya. Oh, gampang ini ya. Jadi ini nembus. Ini kalau kita bisa membayangkan bahwa gambar ini itu panah ini nembus. Ini juga panah ini nembus ke sini, nembus. Ini juga panah ini nembus ke sini. Ini juga nembus ke sini. Tetapi ini tidak nembus. Kenapa tidak nembus? Ini, garis ini tidak masuk di dalamnya. Sehingga ini di belakangnya, bukan menembus, tapi di luarnya. Maka ini yang paling beda. Jelas ya, yang paling beda pasti D. Oke, betul ya yang sedang jawab D semua. Oke, ternyata yang benar rata-rata di bawah separuh ya. Setiap nomor yang benar rata-rata di bawah separuh. Kok bisa ya? Apakah terlalu sulit ya? Kok tadi saya lihat di bawah separuh? Atau nggak cetrum tapi benar? Mungkin mudah-mudahan nggak cetrum tapi benar ya. Oke, nomor 17. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Kalau ini harusnya kok angel ya? Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Kayaknya B. Tapi masa alasannya gitu? A, D, C, E itu kelompok bangun persegi. Segi sekian. Segi 4, segi 5, segi 3. Ini lingkaran. B ya? Mungkin B ya? C. Kok gak yakin saya? Loh, rata-rata jawab B. B sama E. Oh, ini ukuran. Ukuran ini ya. Jadi semua ukurannya kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, maka ini sama ukurannya. Oke, oke. Berarti saya dari sekian, saya salah satu ini. Nomor ini saya salah. Oke, tadi benar terus, nomor 17 saya salah. Salah kurang cepat maksudnya. Karena saya tadi jawab B itu ragu. Kalau ragu biasanya saya tidak berani ngeklik. Kalau saya ujian begitu. Saya sering ujian loh, jadi saya masih real sering ujian. Oke, 17 ujian sendiri maksudnya. 18 ini. Carilah yang bukan. Nah, ini terpaksa harus dihitung. Biasanya begitu. Ini pernah saya model-model begini, meskipun bangunnya tidak sama. Harus dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti ini mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, mungkin ini E ya. E. E ya. Oke, E. Loh, ada yang D.
Oke, betul. Semua ya. Ada yang D sedikit. Loh, ini pernah kemarin ini. Oh, mungkin tak kasih soal kurang terus dimasukkan soal tambahan yang kemarin mungkin ya. Ini kemarin ini nomor 19 ini. Ya, hitam, putih, hitam, jelas putih ya. Maka ini salah. Kemudian hadap sini, sini, maka ke atas ya. Ke atas, berarti ini jawabannya ya. Iya, A. A kan? Iya, A ya. Lanjut terakhir, 20. Ini juga kemarin. Oh, dua nomor kemarin ya. Melengkapi mungkin ya. Ini kemarin masih ingat saya. Oke, nggak apa-apa. Dua nomor kemarin. Ini 01, 02, berarti kosong harus. Ini. Salah ya. C. Oke, betul ya. Satu, segi empat. Segi empat, satu. Dua. Maka tiga. Oke, tiga. Ah, berarti ini ya. Oke, D ya. D. Nomor 20 D ya. Oke, betul. Ya, cukup. Ini untuk pendalaman gambar yang ketiga di minggu ini ya. Hitung cepat sudah sangat banyak pendalamannya minggu lalu, tetapi saya pernah bilang bahwa setiap minggu kita akan berubah sub materi pendalaman, ditambah soal paket, terus ditambah selalu menempel materi hitung cepat. Karena itu ruhnya soal. Ruhnya soal. Semua soal cerita yang ada bab kuantitatif itu kurang lebih 10 bab lebih yang sering keluar, mulai dari peluang, kemudian diskon-diskon, kecepatan, kemudian himpunan, kemudian perbandingan dalam soal cerita semuanya. Itu semuanya berbasis pada angka. Maka jangan lepaskan belajar angka. Selalu belajar hitungan, aritmatik dasar dengan hitung cepat, maka itu terus latih karena itu ruhnya soal. Oke, untuk verbal kita baru mendalami tentang penalaran ya. Di minggu pertama baru mendalami tentang penalaran. Ada 3 atau 4 paket penalaran ya yang sudah kita kupas. Silakan bisa dicek di situ. Ke depan kita akan belajar penalaran yang lain karena ada penalaran analitik juga gitu. Oke ya, banyak sekali yang kita pelajari. Ada 3 materi, TKP, TIU, TWK. Kemarin sempat TWK bahas ya. Oke. Bagi yang TWK belum pernah ikut, bisa lihat ya di rekamannya. Oke. Kita coba untuk soal hitungan. Saya ingin menguji hitungan kecepatannya. Saya akan kelompokkan dalam beberapa level kelompok kecepatan. Oke, saya akan kelompokkan beberapa level kecepatan ya. Oke. Ya, ini kelompok pertama, kelompok level 1. Saya sediakan soal kurang lebih 40-an soal. 40-an soal. Kita fokus 25 soal saja untuk yang hitung dasar plus min kali bagi. Nanti ke tahap kedua soal-soal pecahan. Soal-soal pecahan. Untuk tahap yang pertama soal plus min kali bagi itu 25 soal saja. Acuannya kelompok 1 dia 25 ini selesai dalam waktu 5 menit. Oke. Kelompok 2 itu selesai dalam waktu 3 sampai 4 menit. Kelompok 3 itu selesai dalam waktu 3 menit. Nah, kira-kira apakah bisa kita ada di sini? Kalau sudah bisa di sini sudah hebat. Sudah hebat. Kalau bisa di sini lebih hebat lagi. Kalau bisa di sini super hebat. Apakah ada
peserta di luar sana yang mengerjakan hitungan nanti 25 soal selesai dalam 3 menit. Berarti kira-kira satu soal itu 5 sampai 10 detik. 5 detik kali 12. 10 detik ya, 10 detik ya. 10 detik berarti kali 6, 6 kali 3, 18 soal. Berarti nggak sampai 10 detik ya, 7 detik ya. 7 detik. Ya. Jadi satu soal 7 detik, maka bisa selesai dalam waktu 3 menit. Apakah bisa? Oke, coba. Kalau yang tidak bisa, nggak apa-apa. Intinya dalam waktu 5 menit, itu nanti dapat berapa soal. Itu aja. Kalau dalam waktu 5 menit dapat 25 soal, berarti hebat. Kalau nggak sampai 25 menit, selesai super hebat. Kalau hanya 3 menit, selesai 25 soal, sangat-sangat hebat. Pakai apa ini ya? Kok langsung kayak bisa tuh? Kalau lebih dari 5 menit, baru bisa selesai hitungannya. Nah, nanti berapa menit gitu. Oke, silakan dicek soalnya ya. Silakan dicek, soal akan saya share langsung ya, soal saya share, saya geser ya, saya geser langsung. Coba siap-siap ya. Hitungannya, oret-oretannya disiapkan. Oke, ya. Ya, silakan Liv, nggak apa-apa. Yuk, saya tutup dulu ya. Belum, jangan dimulai dulu, jangan dimulai dulu. Jangan dimulai dulu ya. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Saya hilangin dulu soalnya. Ya, siap-siap. Saya pasang timer dulu. Saya pasang timer dulu. Iya. Iya, soalnya di sini. Timer. Oke, ini timernya. Waktunya 5 menit. Oke, 5 menit ya. 5 menit. Ya, saya hitung. Saya hitung 5 detik dari sekarang, siap-siap dimulai. Tidak perlu chat room, ditulis saja jawabannya di masing-masing. Ditulis saja jawabannya di muretan masing-masing. Nanti setelah selesai saya tanya, bisa mengerjakan berapa, baru chat room. Setelah selesai. Nanti soal akan saya geser. Saya akan geser soalnya. Setiap 5 soal saya geser, 5 soal saya geser, 5 menit saya bagi ke 25 soal. Oke, siap-siap. Ya, silakan. Don, mulai. Jret. Latihan PS3 hitung sih. Satu. Ayo, jangan rame. Ayo, kerjakan. 8 tambah 1 berapa? 9. Nggak usah bicara, nggak usah bicara. Kerjakan sendiri-sendiri. Nggak usah bicara. Kerjakan sendiri-sendiri. Nanti bisa berapa, dapat berapa. 1 kurangi 1, 0. Dikali 1 kurangi 1, 0. Oke, saya geser. 3 kali 3 plus 21 24 11 100 kurangi 9, 100 kurangi 9. Ayo, rame. Nggak usah rame.
Dipaten sendiri-sendiri. Siap-siap saya geser. Siap-siap saya geser karena waktu harus saya bagi sampai 5 menit. 25 soal. Ya, saya geser. Kalau ada tadi yang belum ketemu ya salahnya sendiri. Nanti tinggal dihitung aja berapa. Sampai 20 berarti 2 menit. Oke, waktu sudah 4 menit. Setengah menit lagi sebelum waktu habis, bagi yang sudah selesai silakan chatroom. Supaya saya tahu bahwa ada yang bisa selesai dalam waktu 4 menit. Kalau 3 menit saya tidak yakin ada satupun yang bisa. Saya bukan meremehkan, tapi saya tidak yakin. Yuk, ini sudah hampir 4 menit. Silakan bagi yang sudah selesai chatroom, apakah sudah menuntaskan 25? Ini sudah 4 menit. Dad, 4 menit lebih. Oke, 4 menit lebih, silakan. Ada yang sudah selesai satu orang 4 menit berarti. Satu orang 4 menit. Hanya satu orang 4 menit. Dua orang 4 menit. Oke, 4 menit sudah lewat. 4 menit sudah lewat, tinggal 30 detik, 5 menit. Tinggal 30 detik, 5 menit. Oke, tinggal 30 detik, 5 menit. Ya, tinggal 30 detik, 5 menit. 10 detik. Oke, ketambahan 1, 5 menit. Ada yang bisa 5 menit. Oke, ada yang bisa 5 menit. Ini menit ke-6. Menit ke-6. Silakan dilanjut. Siapa yang bisa 6 menit? Silakan dilanjut. Tambah 1 menit lagi berarti 6 menit. Lanjutkan. Siapa yang bisa 6 menit? 6 menit nggak jelek. 7 menit juga nggak jelek. Yang jelek lebih dari 10 menit. Oke, oke ada. Ya, ada lagi. Di 6 menit banyak. Banyak 3 orang chat 6 menit. Terus, oke, sampai 6 menit hanya sekian orang, ketambahan 3 orang tok, 4 orang, 5 orang, 5 orang, 6 orang, 6 menit, ketambahan 6 orang, 7 orang, 6 menit, 9 orang, ya hampir habis 6 menit, ya menit ke-7 sekarang. Silakan terus, lanjutkan. Lanjutkan, nggak apa-apa. Saya ingin tahu pada letak berapa panjenengan. Ini sekarang menit ke-7. Menit ke-7. Yuk, menit ke-7. Yuk, terakhir ini ya. 1 menit terakhir ya. 1 menit terakhir. Terus, baru 16. Oke, ada yang tambahan 1. Yang menit ke-7 selesai. Oke, menit ke-7 ada lagi. Satu lagi. Yuk, silakan lanjut. Yuk, lagi, ketambahan lagi. Yuk, 30 detik lagi.
Setelah di atas 7 menit, saya tidak lanjut. Berarti yang di atas 7 menit agak lambat ngitungnya. Bukan lambat banget, tapi agak lambat. Ayo, jangan sampai di atas 7 menit. Ayo, berjuang. Teruskan. Ya, 15 detik lagi. 15 detik lagi. Ada maksud saya ini. Karena ujian besok keluar ini, ujian-ujian gini keluar. 3 nomor keluar ujian-ujian perhitungan-perhitungan kayak gini. Ayo, dan semua soal-soal cerita basisnya hitung-hitungan kayak begini. Ada soal cerita, ada hitungannya. Oke, ya habis waktunya. Oke, cukup ya. Saya anggap selain 25 peserta itu selesai dalam waktu 8 menit ke atas. Oke, cukup ya. Jadi saya anggap selain 25 peserta selesainya 8 menit ke atas. Apakah jelek? Nggak jelek banget sih. Cuman kurang cepat gitu aja. Oke, coba kita coba ya hitung-hitungannya. Mudah-mudahan yang cepat tidak banyak yang salah ya. Mudah-mudahan yang cepat tidak banyak yang salah. Oke, saya ingin coba. Saya ingin coba apakah 5 menit saya selesai. Tadi ada yang 4 menit ya, satu orang. Satu orang ada yang 4 menit. Coba saya riset 5 menit. Saya ingin coba ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu. Lelah ini otak saya. Seharian full baru datang. Habis ngajar. Langsung duduk, langsung ngajar lagi di rumah. Coba bismillah. Satu, dua, tiga. Yuk, 11, 20, 60. Habis, nol. Ini 20, 1, berarti 17. Coret-coret 3, tambah ini 24. Coret-coret 1, terus 1. Coret-coret 2, 4, 1. 0. Ini 12, ini 40, 48, 12. Ini coret-coret 2, 80, kurang ini berarti 32. Oke, coret-coret 8, coret-coret 1, 4, 88, coret-coret 1. Ini 60, 60, 1. Ini 7, coret-coret 2, 10. Coret 2, ini 2, 4. Ini coret 60, 100, 135, 135, 75. Itu 2, 2, 10, 35, 27, 27. Dan ini 2, 2, 62, 67, 5, 5. Dan ini 62, 42, coret-coret 92. Coret-coret 2, 7, 7, 81, 9. Coret-coret 1, 9, 1. Oke. Dan coret-coret 3, 88. Coret 10, 30, 6, 21, 3, 21, 11, berarti 32, 8. Ini coret-coret 6, 24, kurang 3, 21. 72, 72, 86, 39, 7, 7, 4, 4, 7. Ini 36, cara dengan ini berarti 8, 72, kurang 8, berarti 4, 6, 4. Ini 78, cara 7, 17. Oke, sudah selesai ya? Oke, mantap. Saya pause. Dung. Berarti saya selesai 2 menit setengah sampai nomor 26. 2 menit setengah. Oke ya. Jadi gimana supaya bisa secepat itu mengerjakan? Coba saya sampaikan untuk saya ajarkan ya, bukan untuk saya atraksi, bukan. Tetapi saya ingin menguji juga kecepatan saya dalam situasi yang tertekan, diawasi orang banyak, dan tidak mungkin saya hafal dengan angka itu, nggak mungkin. Walaupun ini pernah saya sampaikan, tapi tidak mungkin hafal dengan angka. Karena sesering apapun kita menghitung angka, kita nggak mungkin hafal angka hasilnya. Pasti tetap menghitung kembali supaya benar. Begitu ya. Oke ya. Jadi selesainya dalam waktu 2,5 menit, 26 soal tadi ya dapatnya. Andai kan saya teruskan ini, mungkin nggak sampai 5 menit tuntas ini.
43 nomor ya. Mungkin 4 menit nggak sampai, karena ini masih 2,5 menit, nggak sampai 2 menit lebih 20 detik ya. 2 menit lebih 20 detik. Oke, jadi begini, prinsip dalam hitung kecepatan itu ada beberapa hal prinsipnya. Satu, pahami bahwa menghitung itu tidak boleh meningkatkan angka, tetapi harus menurunkan angka. Artinya apa? Dasar dulu ya, dipahami supaya tepat. Dasarnya dulu, sebelum trik yang barusan saya lanjutkan, dasarnya dulu bahwa ketika kali, bagi, plus, dan min, angka-angka bulat, bukan angka pecahan, atau desimal, atau persen, belum masuk ke sana ya. Maka dahulukan kali dulu, bagi dulu, baru ke plus atau min. Kemudian, ketika kali dan bagi bertemu dengan plus dan min, kalau tidak dikurung, maka yang didahulukan adalah bagi dulu. Bagi dulu yang didahulukan. Kalau tidak dikurung, baru kali. Kalau tidak dikurung, baru hasil kali dan hasil bagi dipluskan dengan angka lain atau diminkan dengan angka lain. Yang ketiga, kalau bagi dan kali bertemu, tidak dikurung maupun dikurung, maka bagi dulu, dahulukan. Karena disinilah konsep cepatnya dapat. Kalau dikalikan dulu, maka angka akan meninggi, bukan menurun. Tapi kalau dibagi dulu, maka angka akan menurun. Contohnya, di atas sini banyak tadi yang saya lakukan penerapan itu. 99 jangan kalikan 9, langsung ini loncat ke sini. Ini bagi ini 1, 1 kali 9, 9, dikurangi 8, 1. Begitu. Ya, termasuk juga ini angka yang agak sulit ini, nomor 13. 7 jangan kali 14, tapi langsung loncat ke bagi dulu. 7 dengan 49, 7 bagi 7, 1. 49 bagi 7, 7. Makanya tadi saya 7 saya coret dengan ini. 14 bagi 7, jatuhnya 2. 2 tambah 9, 11. Begitu. Jadi kecepatannya sangat tinggi dan angkanya mengecil. Karena angka membesar, maka akan menyulitkan kita. Begitu. Kemudian yang lain juga begitu, ini. 9. 40 nggak kali 90, tapi 90 dibagi 45 dulu, hasilnya 2, kemudian 2 kali ini 80. 80 dikurangi 48, 32. Kok cepat tadi? Saya nggak perlu begini. Nggak perlu begini. Tadi kok cepat? Nggak perlu begini. Ya membayangkan, nggak terus ngawur atau hafal, tidak. Tapi membayangkan belakangnya dan membayangkan ini. Gitu. Oke ya. Termasuk yang lain. Jadi, jangan meninggikan, tapi turunkan. 23 juga begitu, 23. 54 nggak dikalikan 4. Karena ini bagi, maka 54 loncat ke 9. 54 dibagi 9 hasilnya 6. Ya, 6 kali 4, 24 dikurangi 3, 21. Tepat semua ini menurut saya. Kalau kita uji, kayaknya benar semua. Cepat tapi benar. Kayaknya, karena tadi fokus banget saya. Fokus tingkat tinggi. Oke ya, gak ngawur. Makanya tadi ada yang sempat begini nih. Saya buat begini karena tadi saya takut salah. Saya takut salah. Pada saat saya menghitung angka ini, dan dapat ini, momen itulah endurance otak saya menurun sedikit. Daya tahan otak saya pada saat nomor itu menurun sedikit. Sehingga saya tidak mampu, saya harus menulis ini. Saya tidak bisa paksakan, harus membayangkan terus. Karena lelah itu pasti ada titiknya. Sama seperti jenengan, ketika saya uji dengan psikotes semua soal, 1 sampai 10 cepat, begitu 11 bisa menurun, 12 mungkin naik lagi, turun lagi begitu. Jadi jangan dipaksakan ketika menurun, jangan dipaksakan ngawur. Itulah mental, bicara. Ujian juga gitu, mental harus berbicara. Jangan ambisi pada soal-soal yang mudah, harus ketemu dalam waktu cepat. Jangan ambisi. Apa wujudnya Anda itu ambisi soal mudah itu, kepinginnya dapat. Soal deret, Deret kelihatannya mudah, tapi nggak ketemu, ambisi dicoba terus sampai 2 kali salah. Nyoba hanya 1 kali. Kalau nggak bisa, angkat tangan langsung lewat.
Itu uji mental di situ. Oke ya? Oke. Kemudian yang keempat apalagi selain ini? Hafalkan angka istimewa. Karena di dalam soal tes intelijensi, angka-angka yang sering dimunculkan adalah angka istimewa. Itu sudah fakta, saya nggak ngarang. Fakta. Karena namanya judulnya tes intelijen, tes kecerdasan. Tidak ada soal sulit, tapi yang ditekankan adalah kecepatan. Makanya semua peserta kalau disuruh mengejarkan tes intelijensi, semua ini se-Indonesia Raya, mungkin nilai 100 lebih itu banyak. Tapi lek soalnya digawa mulai. Lek soalnya digawa mulai. Masalahnya soalnya dikerjakan pada saat ujian dan cepat. Satu soal 50 detik. Itu yang membuat banyak peserta dapat di bawah 100. Padahal di atas 100 juga tidak hebat-hebat banget. Kalau di atas 140 baru hebat, super hebat. Di atas 125 hebat. Di bawah 125 cukup. Di bawah 100 buruk. Meskipun lolos passing grade. Begitu ya. Tapi apakah bisa lolos CPNS di bawah 100? Insya Allah bisa. Karena banyak dengan cara trade off, jual beli. Anda tidak mampu TIU, maka ada solusi lain yang akan saya tawarkan. Anda tidak hebat TIU, ada solusi lain yang akan saya tawarkan. Beberapa cara penawarannya. Jadi minta tolong aktif, karena belum tentu nanti pas nggak ikut hal yang penting, kecuali kalau rajin mengikuti rekaman. Kadang-kadang rekaman tidak tuntas, melihat setengah jam tinggal turu. Kose airek lanjut rekaman nih, lali. Tapi live gini kan sungkan meninggalkan Zoom kalau nggak urgent. Oke, untuk lanjutannya bisa dilatih sendiri ya. Sekarang uji pakai soal pecahan. Oke, terakhir ini uji pakai soal pecahan ya. Soal pecahan, oh ya sebentar ya, mohon maaf. Saya ada jadwal merivat, saya tak ngasih soal dulu ya ke admin. Bentar, mohon ditunggu 3 menit. Anak pondok soalnya jadi pulang ke rumahnya hanya Kamis malam Jumat. Bentar ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke,
Ya, sekarang soal hitung pecahan. Ya, siap-siap. Kalau hitung pecahan, satu soal 30 detik. Ya, satu soal 30 detik. Bagi yang bisa 1 menit, nggak apa-apa. Jadi, eh, kalau ada yang 30 detik selesai, langsung chat room. Supaya saya tahu, oh ini terbiasa cepat, ini terbiasa standar, gitu ya. Oke, yuk silakan dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Nomor 1. Oke, sudah ada yang bisa? Mantap. Berarti hanya 20 detik kejawab. Oke, sudah ada yang 30 detik? Iya, 30 detik 2 orang, 3 orang, 4 orang, lebih dari 30 detik, 1 orang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 detik sampai 1 menit. Berapa orang? 1, 2, 3. Saya stop ya. Stop. Berarti lebih dari 1 menit ada kurang lebih 15-an orang. Oke ya, itu saja. Kalau hitungan seperti ini lebih dari 1 menit, mohon maaf nih, harus introspeksi ya. Harus introspeksi. Karena besok hitung-hitung cepat itu usahakan kurang dari 1 menit selesai. 50 detik boleh. Harapannya adalah untuk bisa menyumbang soal lain begitu. Dan soal kayak begini keluar. Hitung dasar tadi keluar, pecahan-pecahan gini juga keluar. Termasuk persentase dan desimal juga keluar. Ada 3 soal yang nyata-nyata hitungan biasa kayak begini dan kayak tadi. Ada 3-an soal. Kalau soal ceritanya ya hampir semua soal ada hitungan pecahan dan angka kayak tadi. Jadi belajar kayak tadi dan sekarang itu pondasi untuk lebih dari 15 soal. Serius. Pondasi untuk lebih dari 15 soal. Karena semua soal cerita ada angka. Walaupun tidak angka rumit, hampir semua peserta pasti bisa jawab, tapi lambat cepatnya itu yang harus dilatih. Kenapa sih saya kok ingin melatih kecepatan? Karena begini, teman-teman. Logika saya yakinkan kebenarannya. Begini, kalau latihan saja itu 30 detik, apakah ujian bisa besok 30 detik? Nggak logis. Karena ujian tekanannya lebih besar. Sekarang memang tekanannya besar. Tak kasih timer, tak gopoi, tak rusui dengan kalimat-kalimat. Tapi tekanannya nggak ada masalah gagal. Kalau ujian besok tekanannya gagal atau lulus. Jadi tekanannya berat. Belum lihat pesaing kanan kiri. Dredeg. Jadi logikanya kalau sekarang 30 detik, berarti ngerjakan ini besok bisa jadi 45 detik atau 1 menit. Kalau sekarang 1 menit, dibiarkan kemampuan itu 1 menit sampai besok ujian, tidak dipercepat. Maka jangan salahkan saya kalau besok ujian ketemu soal kayak gini bisa 2 menit. Itu ya. Jadi logika ini pasti benar. Sudah saya bilang pasti benar logika ini. Siapa yang mengerjakan terbiasa 1/2 menit, maka ujian akan lebih dari itu. Wis itu mayoritas 90% itu pasti benar. Maka dari itu latihannya harus lebih cepat daripada ujian. Oke ya, di ini. Jadi soal seperti ini tentunya ya tidak sulit ya, tidak sulit banget. Ya intinya disamakan penyebut ya, teman-teman. Ini samakan penyebut. Kalau ada yang ganjil begini ya berarti 21 begitu ya. Nah, 21 kan, 21 bagi 3, 7, 7 kali 2, 14. Bagi 7, 3 kali 2, 6. Maka ini 20/21.
32 dari itu kali. Dari ya, coret-coret 10, coret-coret 7. 10 per 7. Nah, 10 per 7 jangan buru-buru bilang tidak ada. Ini barangnya. Karena pecahan campuran. 1 kali 7 ditambah 3, 10 per 7. Begitu ya. Jangan ragu, dulu nggak ada, dulu nggak ada gitu. Saya yakin kalau mau jujur pasti banyak peserta yang akan jawab seperti itu, dulu nggak ada. Terus hubung hitung mana? Biasanya begitu. Ini udah ujian sudah begitu, apalagi ujian. Dulu kau hitung mana? Gitu. Oke ya. Yuk, ya betul semua ya yang sudah jawab tadi 21. Betul. Kurang dari 1 menit tadi 21. Berarti perkembangannya sudah bagus teman-teman ya. Sudah bagus daripada awal-awal. Nomor 2 silakan. Apakah ada yang bisa setengah menit? Usahakan 1 menit ya. Yuk, jangan dikupui. Yang bisa 1 menit tidak jelek. Bisa jadi besok mengalahkan yang bisa 30 menit karena ada soal lain. Jangan pesimis. Yang penting bisa usahakan. Wih, kok cepet banget. 3 orang. 10 detik selesai. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke. Oke, bagus. Kurang dari 1 menit, hampir 20 sudah bisa jawab. Ini soal ini lebih sulit daripada yang nomor 1 ya. Iya, 1 menit tepat. 20 orang. Tadi 21, sekarang 20. Oke, 22. Oke, naik 1. Ya, cukup. Ini diselesaikan dulu ya dalam kurung ini. Kalau atasnya 1, cara cepatnya adalah kalikan silang ya. Cara menyelesaikan, cara cepatnya kalikan silang. Penyebut langsung dikali 24 langsung. Ini kalikan silang, 3 kalikan silang plus 8. Maka 21 per 24. Nah, ini jadikan pecahan biasa. Ini 48 ditambah 7, 55. 55 per 24 dibagi. Nah, kalau dibagi kan waliannya dikali ya. 55 per 24 kali 24 per 21. Nah, coret-coret. 55, loh, kok 21? 11 kok 21. 5 ya jawabannya. Oke, kepleset. Nah, kayak saya kepleset. Oke ya. Nomor 3. Yuk, mudah-mudahan 20-an lagi yang kurang dari 1 menit. Jret, silakan. Kelihatannya sepele belajar ini, tapi enggak, jangan salah. Malahan ujian banyak yang, Pak soalnya gampang-gampang ya, tapi kok kayak sama cepat ya saya gitu. Banyak yang kayak begitu. Bagi yang baru bergabung, belajar kita sebetulnya bukan ini ya. Untuk hitung cepat kemarin lebih kompleks ya. 4 kali pertemuan awal hitung cepatnya lebih kompleks. Ini uji coba saja. Hitung cepatnya lebih kompleks soalnya nggak kayak ini. Jadi silakan dilihat di deskripsi ya. Ini soal bonus saja, soal kita refreshing aja karena tadi mulainya sudah terlambat. Oke, mantap. Lebih dari 20 bisa mengerjakan ini. Tambah panas. Maksudnya tambah panas. Kayak Honda ya. Makin lama makin panas, makin bagus. Ya, bagus ya. Jadi dengan akan terbiasa. Saya yakin kok semuanya nanti akan terbiasa, hitungannya cepat semua. Ini sudah terbukti ya. Teman-teman yang awal-awal bergabung, mohon maaf ya. Biasa banget itu loh. Biasa banget, tetapi ujian besok dapat skor 445, 430.
wih, ini ngeri gitu. Nggak habis pikir ya. Tetapi lama nggak belajar menurun lagi. Banyak yang kayak gitu. Oke ya, jadi kayak begini. Gimana caranya menghitung? Cara cepatnya bagaimana menghitung kayak gini? Cara cepatnya, ini dulu boleh ya. Jadi min 3 dengan 4 kan tinggal satu. 2 tambah satu 3. Maka jawabannya ini dan ini ya. Kemudian 1/12, 7/12. Yang paling banyak 1/12 ya, berarti ini ya. Nggak boleh gitu. Boleh ya, harus dikerjakan beneran. Oke, intinya A dan C. Oke, sekarang ini langsung aja di apa namanya, dibayangin bahwa ini adalah sebuah kilogram. Min setengah kilogram sama plus 1/4 kilogram, maka tinggal min 1/4, gitu ya. Punya setengah kilo, punya hutang setengah kilo, disaur 1/4, berarti hutangnya tinggal 1/4. Oke ya. Nah, terus ini ada 1/3. Sudah, ini cara cepatnya dikalikan. Berarti 12, di sini 4 min 3 berarti 1. Sudah selesai. Betul berarti. Nah, cerut betul di ang. Enggak boleh tapi kayak gitu. Oke. Nomor 4 tuh. Siapa yang bisa kurang dari 30 detik? Silakan. Cerit, mulai. Terima kasih ya, interaktif banget, aktif banget. Pembelajaran yang sepele tapi tidak ngantuk ya. Kalau dibuat menarik dan dinikmati. Oke, baru sudah 1 menit kok baru 3. Aduh, gak fokus ya? Kok menurun? Loh, sudah 1,5 menit baru 10. Wait, stop. Sudah stop. 10 orang menjawab dalam waktu 1 menit lebih. Kurang dari 1 menit tadi hanya 1 orang. Ayo saya ajari cara cepat lagi. Cara cepat lagi. Lihat. Wamang banget ini ya. 85% dikurangi 25%. Sudah tinggal 60%. 60% kan 0,6. Oke. Ini kan 1/4. Betul? Min 3/4. Seperempatnya kan hilang. Tinggal min 2. Nah, 0,6 dikurangi min 2. Waduh, kalau 2 dikurangi 0,6, ya 1,4. Bayangin, bayangin, tapi min. Cepet. Bayangin saya, 0,6 dikurangi 2 itu bayangin angka, nggak perlu disusun. Bayangin, 20 dikurangi 6, 14 gitu. 60%, 60 per 100, 6 per 10, 0,6. Bayangin, 85 juga begitu, jangan dijadikan begini. Ono sing ngene paling. Ono sing ngene iki katokane. 85 per 100 dikurangi. Ayo ngaku. Betul, Pak. Mbak Daye, Pak. Terus saya wek 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 wek. Gak apa, namanya aja sepaneng. Ujian yang ini ke sepaneng, misalnya ujian besok ya bisa terjadi sepaneng. Tapi kalau pernah tahu gini, saya EC, saya GUI itu malah malah sulit lupa. Kalau sulit lupa kan nggak diulang lagi. Oke, lanjut. Yuk, 2 nomor lagi ya. Habis itu selesai. Nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa melanjut lama-lama. 2 nomor lagi, terakhir ini. Ayo, siapa yang dua ini selesai dalam waktu 1 menit? Silakan. Kowe nak, ya caranya berapa?
Sama lihat YouTube saya yang sudah berjalan seminggu lah. Malah manggut-manggut ndelok. Soal yang sulit-sulit ini soal yang mudah. Soal yang sulit aja ngerjakan enak, apa mana soal yang mudah. Coba, ayo lanjut. PWK sudah, TIU sudah banyak. Besok TKP ya. TKP saya kasih awalan supaya jauh-jauh hari tahu trik-trik TKP. Wih, orang ketemu 13 orang ketemu. Dua nomor apa satu nomor? Enggak, nomor 5 tok. Oh, ada yang dua nomor ya? Oke. Mas Maulana Alif, dua nomor. Yang lain satu nomor. Oke ya. Yuk. Ya, cukup nggak apa-apa. Ya, kalau gini gampang ya. Mana yang terbesar ya kan gampang. Ya, RSD. Coret-coret 8. Ya. Coret-coret 8. Loh, kok oh, lu dapat kan Pak? Yuk kali 2. Coret-coret 8. Coret-coret 10. Coret-coret 8. Oke. Ini D. Ini dan ini satu. Suwe-suwe. Ini dan ini sepertiga. Ya satu sepertiga, no? Loh, kok cepet? Piye emang? Kayak gini. Saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. 1/6 dibagi 1/6, barang yang sama, kalau dibagi itu hasilnya satu. Barang yang sama. Oke? 1/6 tambah 1/6 kan 2/6. 2/6 kan diperkecil sepertiga. Sepertiga sama satu kan satu sepertiga, selesai. Ojo sepaneng. Sama no jawab penyebut, mari ngono ketemu satu ditambah sepertiga, sepaneng disamakan penyebut. 3/3 sama 1/3. Satu tambah 1/3 ya 1/3 gitu loh. Ojo. Terus 3/3 tambah 1/3. Engkau 4/3. Dadi mana ini mana wong iki ujung-ujungnya pecahan campuran. Begitu ya. Oke. Guys, cukup ya. Kalau nomor 7 ya, saya lanjutkan. Kalau nomor 7 dari terkecil sampai terbesar. Hati-hati, ini sering nggak terbaca. Kadang-kadang tertukar-tukar ya. Nah, kalau gini tahu hafal angka istimewa, cepat sekali. Cepat sekali ya. Oh, ini jelas paling kecil. Nah, 1/8. Maka langsung di sini, ini, ini kan begitu. Kemudian jelas, sebelum setengah, sebelum 0,65 setengah dulu kan begitu. Berarti sebelum 0,5 setengah dulu. Sebelum setengah 0,375 dulu. Ini dulu, ini baru ini. Ya. Kemudian ini nomor 8. Nah, soal ini juga bisa dipercepat dengan cara bahwa pangkat apa bilangan pembilangnya sudah satu semua, maka gunakan kecerdikan bahwa urutkan angka. Angka ini adalah angka terbesar, 1/43. Terus ini urutan terbesar kedua, 1/52. Terus ini urutan 1/73. Terus ini paling kecil, 1/91. Maka kalau Y itu paling besar dikurangi paling kecil, tentunya pasti lebih besar daripada ini dikurangi ini, gitu. Maka Y-nya lebih besar. Contoh, ini angka saya anggap 4, angka 3, angka 2, angka 1. Saya anggap ya, oh ini saya anggap angka 4 karena ini angka terbesar. Ini terbesar tadi. 4 dikurangi 1 ya pasti lebih besar daripada 3 dikurangi 2. Itu, maka jawabannya X kurang dari Y. Oke ya. Oke, cukup selesai. Hanya 8 nomor ya pecahannya. Saya punya banyak soal-soal yang lain tentang hitung cepat dan itu real keluar ya, bukan ngarang. Soal-soalnya ngarang bukan ya. Asli soal-soal yang beredar banyak. Koleksi-koleksi itu banyak. Ya, jadi ke depan ya nggak usah kaget dulu Pak. Wis belajar kerjaan ngono Pak ujian persis ketua. Ongkoe mungkin tok sing beda di titik. Gitu. Jangan kaget seperti itu besok ya. Jadi yakinlah, insya Allah tes intelijensinya mungkin saya bisa jamin dari tahun ke tahun 100% apa yang saya sampaikan keluar. Insya Allah dari tahun ke tahun. Pokoknya
apa yang saya berikan ulang terus. Mungkin ada satu dua aja yang baru, tapi baru pun itu ya hanya polanya saja, pola. Tapi saya kira untuk tes CPNS levelnya tidak disulitkan banget, tidak disulitkan. Artinya ya sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Nah, masalahnya kenapa kok faktanya tetap aja nilai yang di bawah 100 itu lebih banyak daripada yang di atas 100. Ya karena kecepatan, lagi-lagi kecepatan. Kombinasi antara ngerjakan TKP, TIU, dan TWK ini loh, yang membuat jatuh di sini dan jatuh di sini. Itu yang membuat faktanya di sana. Maka kita belajar tidak cukup hanya hebat di TIU, hanya hebat di TKP. Tetapi dalam pembelajaran secara berkala harus ada tryout total soal ini. Semua soal harus di tryout dengan menerapkan strategi yang saya berikan. Strategi apa? Mana didahulukan, mana yang dikerjakan dulu, mana soal-soal TIU yang sengaja dilewati, kemudian pembagian waktunya bagaimana, kemudian pada menit keberapa TKP harus berhenti, harus lewat, pada menit keberapa TKP harus dipercepat dan tanpa dibaca soalnya, serius. Jadi ketika menit sudah melebihi batas, maka TKP tidak perlu lagi dibaca soal, langsung opsinya yang kita tembak. Tapi jarang peserta mengalami itu, karena peserta saya hampir semuanya bisa membuktikan bahwa TKP mampu selesai dalam waktu 30 menit, tidak melebihi dari 35 menit. Kalau 35 menit masih berkutat di TKP, baru lompat ke yang lain, maka hancurlah yang belakang-belakang. Nah, itu banyak peserta yang kayak begitu. Karena apa? Merasa bahwa TKP 45 soal ya 45 menit. Salah besar. Hancur di belakang. Salah. Inginnya TKP sempurna. Sehingga berkutat di TKP berlama-lama. Nah, disitulah yang buat TIU tidak tinggi secara mayoritas pesaing-pesaing kita di luar sana. Wong gelek PC1 saja angele bro. Nah, gara-gara apa? Mentalnya. Mental TKP-nya hancur karena dia terlalu ambisius, harus benar 4 poinnya, harus poin 5, ya, tidak mau poin yang kecil, tidak mau poin 3 harus 5, harus benar. Nah, di situ akan berlama-lama di TKP. Oke ya, jadi itu dari saya. Murah ya, 15.000 satu. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf, molor tadi sehingga waktu tidak banyak ya, belajar kita hanya 1,5 jam, tapi lumayan ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih keaktifannya. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis sudah banyak yang aktif belajar. Jadi nanti kalau ada tambahan di momen-momen yang saya bisa mencuri waktu pada saat saya luar kota, saya tetap mengadakan bimbingan. Karena saya biasa ngajar di jalan itu sering sekali. Ya, kalau tidak darurat banget, saya tidak batalkan. Jadi saya sering ngajar di jalan, sampai berhenti di rest area, mampir sambil istirahat ngajar. Sering banget itu. Saya hanya ingin membuktikan bahwa inspirasi dari saya itu membuat teman-teman semangat. Itu aja, ingin buktikan itu. Mau gurune semangat, mosok muridnya yang luwih butuh keterima, mosok gak tambah semangat. Itu poinnya di situ. Oke, jadi mohon maaf, kadang-kadang terlalu berlebihan menyemangati semua. Ya, sikapi dengan bijak nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Terima Pak. kasih, Semangat. Pak. Iya.